Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Jumat 4 Maret 2022, mari kita memberikan sejenak waktu kita untuk bersekutu kepadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita sekalian. Di pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-36. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kehidupan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah pikiran kami agar kami mampu mengerti dan dapat melakukannya juga di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Karena kami hamba-hamba-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai ayat 36, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini katakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka,
Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selamanya terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak akan tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita ialah ada apa denganmu. Pada tahun 2004, belantika musik pop di Indonesia diramaikan dengan populernya lagu Ada Apa Denganmu oleh grup band Peter Pan yang dimotori oleh Ariel sebagai vokalis. Menyampaikan sesuatu menyangkut diri sendiri sering memunculkan reaksi yang berbeda. Apalagi mengenai peristiwa-peristiwa buruk yang akan terjadi seperti kematian. Orang akan mengatakan dan bertanya kamu bila apa kamu sudah gila. Ada apa denganmu? Yesus memberitahukan kematiannya dengan maksud yang pertama mengenai semua nubuat dan janji dan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab akan digenapi, di mana kematiannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua penggenapan itu. Nah, yang kedua mengenai gambaran begitu indah cinta, kasih dan pengorbanannya bagi dunia ini. Seumpama biji gandum yang ditanam tidaklah mati, kemudian busuk, tetapi akan hidup tumbuh dengan tubuh yang baru dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Nah, yang ketiga, ingin memberitahukan tentang motivasi kepada murid-muridnya untuk memiliki komitmen yang kuat bagi Kristus, atau tidak mencintai nyawanya. Dalam artian juga mau berkorban karena Kristus demi hormat dan kemuliaan Allah. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, jika dengan kesetiaan kita kepada Allah, orang lain berkata, "Ada apa denganmu?" maka kita akan menjawab, "Saya demikian karena saya ingin segala nubuat, janji, dan firman Allah juga digenapi di dalam diri saya. Saya rindu hidup ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Saya ingin menyatakan kesetiaanku kepada Allah, sekalipun kadangkala sulit diterima oleh akal dan pikiran manusia yang tidak bertobat dan percaya dengan sungguh kepada Allah. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, teruslah nyatakan dalam hidup saudara, sekalipun orang berkata, "Ada apa denganmu?" Amin. Mari kita kembali satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya akan janji dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami yang akan selalu menyertai kami. Oleh karena itu, melalui firman yang telah kami dengarkan, kiranya dapat merubah kehidupan kami menjadi lebih baik sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu, terkhususnya jemaat Tamalan Rea. Engkau berkati pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan mereka, di dalam tanggung jawab mereka, dan di dalam pelayanan mereka, Tuhan. Engkau senantiasa memberikan hikmat, Engkau senantiasa memberikan kesehatan, sehingga mereka mampu untuk melakukan dan mampu untuk menjalaninya, ya Tuhan. Ya Tuhan, yang dalam keadaan kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberikan kesehatan melalui makanan, minuman, perawatan, obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat setiap sakit penyakit yang mereka rasakan.
yang dalam keadaan sukacita atas pertambahan usia, ataupun atas sukacita yang lainnya, kami mengucap syukur atas sukacita yang masih Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan selalu menuntun dan menyertai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika kami berserta Engkau, kami mampu melewati setiap tantangan rintangan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami, ungkapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan nyatakanlah kesetiaan-Mu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.